Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jelas suaranya, tanda sudah pada sarapan. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi al-azkiya wa ala ashabihi al-atqiya wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil jaza, amma ba'd. Bapak dan Ibu, para wali santriwati Al-Hunafa Putri Cilengsi, dan juga jamaah secara umum, karena meskipun ini diwajibkan bagi wali santriwati, tetapi kajian ini juga terbuka bebas bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bersama-sama menuntut ilmu syar'i. Ada di sini yang putrinya, coba angkat tangan. Putrinya di sini. Ada yang cucunya? Enggak ada. Belum jadi kakek. Ya. Ada yang di sini keponakannya? Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa tugas untuk mendidik anak itu tidak ringan. Butuh kerjasama yang kuat antara pihak pesantren dengan orang tua. Dan jika anak-anak hampir setiap hari belajar menuntut ilmu di pesantren, sejak pada subuh sampai malam, bisa kebayang Bapak Ibu perjuangan mereka, maka kiranya Bapak dan Ibu sebagai orang tua berkenan untuk ikut pesantren sekali sebulan. Minimal tentunya. Kalau lebih dari itu, alhamdulillah. Ya minimal di pesantren ini kita belajar bersama. Dan hadirnya kita di majelis ilmu, jika diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menunjukkan jalan ke surga. Jika Allah menginginkan atau menakdirkan sesuatu, Allah akan memudahkan jalannya. Kita tidak tahu takdir kita seperti apa, karena itu rahasia Allah, tapi kita bisa lihat dari jalan yang dimudahkan oleh Allah untuk kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Semoga hadirnya kita semua Bapak Ibu di majelis ini tanda Allah menginginkan kita untuk bersama-sama masuk ke dalam surganya. Amin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Tema kajian kita adalah tauhid uluhiyah, beribadah dan berdoa hanya kepada Allah. Mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar apa itu tauhid uluhiyah. Ya, tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Ya artinya menjadikan satu. Menjadikan satu. Misalnya di sini ada 3 barang. Ada air minum, ada vas bunga, ada buku. 4 mungkin sama taplak.
Bagaimana menjadikan satu? Disingkirkan semuanya, sisakan satu. Hanya satu. Gitu. Ini secara bahasa seperti itu. Jadi tauhid itu mengesahkan, ya, mengesahkan. Apa yang diesahkan? Allah Subhanahu wa taala. Zatnya Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Kita harus yakin bahwa Allah hanya satu. Tuhan hanya satu. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau ada Tuhan lain selain Allah akan hancur binasa. Ya, kalau ada Tuhan lain selain Allah akan hancur binasa. Karena ada beberapa kemungkinan. Jika ada 2 Tuhan atau 3 Tuhan, ya, lebih daripada 1, kemungkinan pertama antara Tuhan yang satu dengan yang lainnya itu sama-sama kuat. Tuhan A, Tuhan B sama-sama kuat. Kalau sama-sama kuat, bagaimana? Ya berantem. Ya sama-sama kuat berantem. Yang satu pengen siang, yang satu pengen malam, sama-sama punya kuasa, bisa kelap-kelip. Ya nggak jelas. Yang satu pengen matikan dia, yang satu pengen nggak hidupkan dia. Mati hidup orang bisa nggak jelas. Itu kalau sama-sama kuat. Ini mustahil ada Tuhan lebih dari satu dan sama-sama kuat. Kemungkinan yang kedua, ada Tuhan lebih dari satu, yang satu lebih kuat daripada yang lain. Jadi ada Tuhan yang paling hebat, ada Tuhan yang kurang hebat. Kalau ini keadaannya, yang kurang hebat mendingan mengundurkan diri jadi Tuhan. Ngapain gitu? Jadi Tuhan kok nggak berkuasa, mendingan mengundurkan diri aja. Maka kemungkinan kedua pun mustahil. Jadi kemungkinan yang benar secara akal yang mana? Allah hanya satu. Itulah qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Dan itu sesuai dengan Pancasila kita. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya karena mustahil. Nggak mungkin secara akal ada Tuhan lebih dari satu. Ini secara zatnya. Kemudian kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah secara rububiyah. Apa itu rububiyah? Dari kata roh. Kita dalam setiap kali sholat membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Arti Rabb adalah pencipta, penguasa, dan pengatur. Ada yang mau jadi Rabb di sini? Silahkan kalau bisa melakukan 3 hal tadi. Bisa menciptakan, bisa menguasai, dan bisa mengatur. Jangan seperti Firaun, ngaku Rob tapi nggak bisa melakukan 3 hal. Firaun kan sombong banget ya Pak. Ana Rabbukumul A'la. Saya Rob kalian yang paling tinggi. Gaya banget itu raja.
Apakah Fir'aun bisa menciptakan? Fir'aun itu pengen punya anak, nggak punya anak. Makanya istrinya ketika menemukan seorang bayi hanyut di Sungai Nil, seneng banget langsung diambil gitu. Ini bisa jadi anak angkat kita. Itu Fir'aun ngaku Tuhan, nyiptain anak nggak bisa. Mau menguasai, bahkan sama Bani Israel yang diperbudak oleh Fir'aun pun, Fir'aun sangat takut. Jangankan sama laki-laki dewasa, bayi laki-laki baru ngebrojol, Pak, itu sudah ada tentara yang siap sedia untuk menyembelih bayi tersebut. Ketakutan luar biasa. Gitu ngaku Tuhan. Habis gitu itu Fir'aun, Pak, nggak bisa ngatur hidupnya sendiri. Setidaknya kan kalau raja meninggalnya keren sedikit gitu ya, Pak. Ini Fir'aun bagaimana cara meninggalnya coba? Gimana? Kelelep, ngap-ngapan, air masuk ke mulut ke hidung. Ya ampun, Pak, ngaku sebagai Rob tapi memalukan, matinya kelelep, tenggelam. Makanya siapapun yang mengaku sebagai Rob tidak bisa membuktikan kalau dirinya Rob. Lantas siapa Rob yang sesungguhnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rob alam semesta. Hanya Allah Rob. Nah, inilah yang disebut dengan rububiyah. Esa dalam penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Allah satu-satunya pencipta. Nggak ada yang menciptakan selain Allah. Allah satu-satunya yang menguasai seluruh alam semesta. Nggak ada penguasa alam semesta kecuali Allah. Ada di antara manusia penguasa di negara, penguasa wilayah. Itu pun kekuasaannya terbatas. Kadang-kadang penguasa dikudeta. Betul apa tidak? Ya, dan kekuasaannya berakhir dengan kematiannya. Jadi tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Allah yang mengatur semuanya. Mengatur hidup mati, mengatur rejeki, mengatur bahagia atau sengsara. Segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pagi ini, Bapak Ibu. Panitia boleh berencana mengatur nanti pematerinya Ustadz Fulan. Nanti parkirnya begini di sana. Nanti begini dan begitu. Tapi siapa yang mengatur seluruhnya? Manusia hanya berusaha mengatur, tetapi yang mengatur sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengatur. Pertemuan dengan Ustadz yang kita undang belum terjadi, insya Allah di lain waktu. Dan Allah yang mengatur, kita harus berjumpa. Ya, walaupun mungkin tidak sebagus beliau sebagai guru kami, tapi apa kata pepatah? Tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya, tidak ada Ustadz Abu Ihsan. Ya, Abu Ja'far juga gak apa-apa lah. Kenapa? Allah yang ngatur. Dan kalau kita punya keyakinan Allah sebagai Rob yang menciptakan, menguasai, dan mengatur hidup kita ini tenang, Bapak Ibu. Karena bukan kita penguasa, bukan kita yang ngatur. Kita inginnya anak begini, inginnya anak begitu, tapi kan tetap yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita yakin dengan pengaturan rububiyah Allah, itu nggak akan ada tuh iri dengki. Yang ngatur wajah-wajah kita siapa? Bapak nih, ada berapa puluh nih
Wajahnya sama apa beda? Nggak akan ketukar itu istri-istrinya. Bapak sudah diatur wajahnya sedemikian rupa. Ada yang ganteng banget, ada yang ekstra ganteng. Saya nggak nyebut ada yang di bawah itu, ya. Karena bukti Bapak ganteng, Bapak sudah punya istri. Betul Ibu? Suaminya ganteng nggak? Tuh, tanda Bapak ganteng, Bapak punya istri. Ya, apapun kata orang, kalau kata istri ganteng sudah cukup. Betul nggak Pak? Ibu-ibu juga sama. Apapun kata orang, kalau kata suaminya Masya Allah cantik, sudah cukup. Nggak akan iri, yang ngatur wajah Allah, yang ngatur rezeki Allah, yang ngatur kepintaran Allah. Terus kita mau protes sama pengaturan Allah gitu? Hidup kita ini diatur oleh Allah. Beda-beda. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad, iri dengki kepada manusia atas apa yang Allah berikan dari karunia-Nya? Kita nggak berhak untuk protes kepada Allah. Ya Allah ini nggak pantas, ya Allah ini nggak layak, ya Allah seharusnya saya enggak. Ya. Nah ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Meyakini Allah satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Bapak Ibu, kalau seseorang yakin Allah satu-satunya pencipta, otomatis sebagai seorang muslim apa enggak? Otomatis jadi orang Islam atau enggak? Sebagian ada yang mengira, ya otomatis dong. Tapi ternyata, mohon maaf, adik aja yang berbagian biar bapaknya nggak keganggu. Ternyata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada bangsanya suku Quraisy saat itu, kepada manusia secara umum, mereka itu sudah yakin loh Pak, Allah itu satu-satunya pencipta. Disebutkan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang kafir di zaman Rasulullah itu, siapakah yang menciptakan? Mereka pasti akan menjawab Allah. Ternyata mereka belum jadi muslim. Keyakinan Allah satu-satunya pencipta tidak cukup menjadikan seseorang muslim. Lantas apa yang bisa menjadikan seseorang muslim? Dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-21 atau 20, silahkan nanti dicek antara dua itu. Ya ayyuhan nas a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian, sembahlah Rob kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.
Jadi perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah dan juga para nabi dan rasul sebelumnya adalah perintah mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Meyakini Allah satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi, dan melaksanakan ibadah hanya kepada Allah. Itu yang menjadikan seseorang itu masuk Islam. Ketika bisa meyakini dan mengikrarkan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Orang-orang kafir Quraisy saat itu mau nggak mengucapkan la ilaha illallah? Mau nggak? Kalau mereka mau, Islam semua. Padahal mereka itu yakin Allah satu-satunya pencipta. Tapi mereka nggak mau mengucapkan itu. Karena mereka maunya nyembah Allah juga, nyembah yang lain juga. Bapak Ibu silahkan lihat surat Shad ayat 5. Perkataan mereka ketika diajak beribadah hanya kepada Allah, mereka menolak. Mereka mengatakan dalam surat Shad ayat 5, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ingin menjadikan sesembahan kita cuma satu saja? Kok kita nyembahnya Allah doang sih? Kita biasa nyembah banyak, Lata, Uzat, Manat, Hubal, bahkan ada 300-an lebih berhala yang ada di Ka'bah, di dalam Ka'bah waktu itu. Terus Tuhan-Tuhan kita yang lain mau kemanain? Ada yang menjadikan malaikat sebagai Tuhan, ada yang menjadikan nabi sebagai Tuhan, orang soleh sebagai Tuhan, pohon sebagai Tuhan, batu sebagai Tuhan. Tuhan kita mau kemanain? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang mengherankan. Kalau Tuhan kita cuma Allah doang, kata mereka. Enggak, kita nggak mau bilang la ilaha illallah. Nah inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Dari kata ilah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, sesembahan yang diibadahi dengan benar. Dan tauhid uluhiyah inilah Bapak Ibu tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar apa? Agar beribadah hanya kepadaku. Wa ma'na ya'budun yuwahidun, arti ya'budun, beribadah kepadaku adalah mentauhidkanku. Allah menciptakan kita dan juga jin agar kita beribadah hanya kepada Allah. Pantas enggak Allah memerintahkan kita beribadah hanya kepadanya? Pantas apa enggak? Kenapa pantas? Siapa yang menciptakan?
Siapa yang menguasai? Siapa yang mengatur? Allah satu-satunya. Maka jika Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, maka Allah juga satu-satunya yang berhak dan layak untuk disembah dan diibadahi. Kalau ada sesembahan yang lain selain Allah, itu sesembahan yang batil karena tidak menciptakan, karena tidak menguasai, dan tidak mengatur. Silahkan Bapak Ibu cek Tuhan-Tuhan sesembahan selain Allah. Apakah mereka menciptakan? Jawabannya tidak. Bahkan mereka yang diciptakan. Apakah mereka menguasai dan mengatur? Juga tidak. Hanya Allah yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta, maka Allah lah yang berhak untuk disembah satu-satunya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu lihadhil asya huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan semua ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya, yang berhak untuk diibadahi. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kepada panitia, baik ikhwan maupun akhwat, ya, untuk ikut serta menuntut ilmu. Bapak-bapak yang di luar silahkan masuk. Mungkin satu saja yang berjaga untuk menjaga parkir, dan semoga terdengar. Selebihnya sama-sama menuntut ilmu. Ya. Karena para panitia, semoga Allah berikan pahala yang besar pada mereka. Mereka juga sangat butuh untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kesibukan jadi panitia malah kehilangan ilmu. Ya, bapak-bapak dari sahabat ilmu, silahkan masuk. Ya. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adakah agama selain Islam yang mengajarkan tauhid uluhiyah? Adakah agama selain Islam yang mengajarkan beribadah hanya kepada Allah? Tidak ada. Agama yang lain, mereka ada yang nyembah Allah, tapi mereka juga nyembah yang lain. Entah itu malaikat atau nabi, atau orang soleh. Oleh karena itulah, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam, karena hanya Islam yang mengajarkan untuk beribadah kepada penciptanya saja. Dan ibadah ini luas Bapak Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ibadah itu luas. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mal al-dhahirah wal batinah. Sebutan apa saja, ya, ibadah itu sebutan apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan, perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi, amalan-amalan hati. Jika dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu ibadah. Salat ibadah bukan? Ibadah karena dicintai oleh Allah, diperintah oleh Allah. Demikian juga rukun Islam yang lain, rukun iman, ihsan, termasuk doa, rasa takut, rasa harap, minta tolong, ya, tawakal, menyembelih, nazar, termasuk mencari nafkah, Pak.
Bapak-bapak mencari nafkah itu diridhoi oleh Allah apa enggak? Ya, mencari nafkah itu dicintai Allah apa enggak? Diperintah oleh Allah apa enggak? Diperintahkan oleh Allah. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah yang memiliki kelapangan menginfakkan sebagian hartanya. Wa bima anfaqu min amwalihim, juga dikarenakan mereka menginfakkan harta mereka untuk keluarganya. Berarti ketika Bapak keluar rumah, bekerja, berjualan, mencari nafkah, Bapak sedang ibadah. Dan itu harus ikhlas karena Allah. Kenapa Bapak cari nafkah? Ingin mendapatkan pahala dari Allah, melaksanakan perintah dari Allah. Termasuk mendidik anak. Ibadah atau bukan? Apa dalilnya kalau mendidik anak itu ibadah? Allah yang merintahkan. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Ketika kita mendidik keluarga, kita sedang beribadah melaksanakan perintah Allah. Nggak ada yang sia-sia. Ibu-ibu nyuci piring, ibadah apa bukan? Nyapu ngepel, ibadah atau bukan? Saya tanya, ibu nyuci piring, nyapu ngepel, dicintai Allah atau dibenci Allah? Patokannya kan tadi, ibadah itu yang dicintai oleh Allah. Jika ibu tahu Allah mencintai kebersihan, ibu tahu Allah memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan, maka ketika ibu mengerjakan tugas rumah tangga di rumah, itu juga sedang ibadah. Harus ikhlas karena Allah kalau ibadah. Kalau kita tidak ikhlas, kita akan kecewa. Tidak dapat pahala, dapatnya apa? Kecewa. Bapak pulang cari nafkah. Pengennya begini, pengennya begitu. Seharusnya istri begini, istri begitu. Kalau Bapak mengharapkan itu ketika cari nafkah, sangat mungkin kecewa. Kok nggak sesuai harapan? Demikian juga para istri. Ketika berjuang, bukan karena Allah, akan lebih sering kecewa daripada dapat pahala. Allah sudah mengingatkan, ngasih makan saja harus karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kalian karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan, tidak juga mengharapkan terima kasih. Maka dalam segala gerik-gerik hidup kita, ketika kita beribadah kepada Allah, harus ikhlas karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah semuanya. Hidup kita, mati kita, semuanya untuk Allah. Emang gak boleh mengharapkan balasan dari manusia? Jika kita memintanya kepada manusia, kita akan kecewa. Tapi jika kita minta kepada Allah agar manusia tersebut ya dibuka hatinya, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Ya, tunaikan kewajiban kita dan minta hak kita kepada Allah. Itu sebagai realisasi ibadah hanya kepada Allah, hanya untuk Allah.
Jadi Bapak Ibu, ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya ritual-ritual yang dikenal sebagian orang. Ibadah itu lebih luas. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu semua hanya boleh tujukan kepada Allah. Ya, hanya untuk Allah. Nah, termasuk di antara ibadah adalah doa. Meminta tolong. Ya. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam surat Ghafir. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, kami akan memasukkannya ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Bayangkan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk berdoa. Berarti melaksanakan perintah itu ibadah apa bukan? Ibadah. Ketika kita berdoa, kita sedang ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Umar bin Khattab mengatakan, aku kalau berdoa gak memikirkan jawabannya. Dikabulkan atau enggak, aku gak terlalu mikirin gitu. Yang kupikirkan adalah bagaimana aku bisa berdoa dengan baik dan benar kepada Allah. Karena itu adalah ibadah tersendiri, berdoa itu. Ketika kita minta benar-benar kepada Allah, kita sedang ibadah kepada Allah. Sedang menghinakan diri dan tunduk pada Allah. Apabila seseorang hamba, kata Umar bin Khattab, diberikan ilham untuk ibadah dengan benar, berdoa, maka jawaban, balasan, dikabulkannya doa itu lebih dekat. Jadi yang beliau pikirkan, gimana saya berdoa itu dengan sungguh-sungguh, ya, yang menunjukkan ibadah kepada Allah. Enggak dikabulkan doanya, Bapak sudah dapat pahala sebagai ibadah. Ini dijamin Bapak Ibu, astajib lakum. Dijamin akan dikabulkan doanya. Dan di sini tanpa pemisah, wa qala rabbukum ud'uni astajib. Ud'uni astajib. Berdoa kepadaku, aku kabulkan. Enggak pakai apa-apa gitu. Menunjukkan sangat dekatnya dikabulkannya doa dengan doa. Habis gitu Pak, Allah mengancam orang-orang yang enggak mau doa. Yang enggak mau minta sama Allah. Disebut sebagai orang sombong dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah Maha Pemurah Allah. Memerintahkan hambanya berdoa, berjanji mengabulkan, dan mengancam yang nggak mau berdoa. Padahal berdoa itu kebutuhan siapa? Kebutuhan hamba. Beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Manusia kalau kita sering diminta, kesel apa enggak? Ada orang tiap pagi minta terus. Kata seorang penyair, la tas'alanna bani adam hajatan wa salilladzi abwabahu la tuhjabu. Allahu yakdabu in tarakta su'alahu wa bani adam in tas'aluhu yakdabu. Jangan sekali-kali minta kepada anak Adam, kepada manusia. Jangan minta ke mereka kebutuhan. Mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup, selalu terbuka. Allah akan marah kalau hamba tidak minta. Menyebutnya sebagai hamba yang sombong. Sedangkan manusia
Jika engkau meminta kepadanya, mereka akan marah. Jadi kalau begitu mintanya kepada siapa? Pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah, minta tolong kepada Allah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan doa-doa yang belum terkabul? Ayat ini menunjukkan Allah berjanji akan mengabulkan setiap doa. Dan Allah tidak akan pernah menyelisih janji. Bagaimana dengan doa yang belum terkabul? Ibu-ibu pernah nggak berdoa dan belum dikabulkan? Doa akan dikabulkan jika terpenuhi syaratnya. Sebagian kita nuntut dikabulkan tapi tidak menunaikan syaratnya. Di antara syaratnya, yang pertama ikhlas dalam berdoa. Yang kedua, tidak boleh tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesanya? Mengatakan belum dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajabli. Doa kalian tuh pasti dikabulkan selama tidak terburu-buru. Selama tidak terburu-buru. Bagaimana terburu-buru? Dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Sebagian orang putus asa, saya sudah sering berdoa, belum dikabulkan. Itu tergesa-gesa. Justru itulah penyebab tidak dikabulkannya doa. Yang ketiga, di antara syaratnya, bersihnya harta kita dari hal-hal yang haram. Disebutkan seseorang yang bersafar, rambutnya acak-acakan penuh dengan debu, yamudu yadayhi ilas sama yaqulu ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika, kata Rasulullah. Dia memanggil Allah, ya Allah, ya Allah, sambil mengangkat tangan ke langit. Tapi sayang, makanannya haram, pakaiannya haram. Ya. Dia tumbuh dari yang haram. Enggak hati-hati dalam mencari harta. Bagaimana mungkin akan dikabulkan kalau ada yang haram seperti itu? Jadi harus kita bersihkan harta kita, Bapak Ibu. Jauhkan dari yang haram, termasuk dari yang syubhat. Cukup yang halal saja. Apalagi untuk membiayai anak di pesantren. Gunakan dari hasil yang halal. Ya, agar mendapatkan keberkahan. Nah, ini syarat-syaratnya harus dipenuhi. Ya, jadi doa kita tujukan kepada Allah dan yakin Allah akan mengabulkan. Dan jangan sekali-kali berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada tauhid uluhiyah, Allah satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi, ya, adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyeru kepada umatnya beribadah hanya kepada Allah dan jauhi taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini semua nabi dan rasul mengajak ibadah hanya kepada Allah saja. Semoga Allah teguhkan kita di atas tauhid, di atas keimanan, dan diberikan husnul khotimah. Demikian juga anak-anak kita, ya, dikuatkan, kokohkan hatinya di atas tauhid, ya, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri.
fitnah syubhat begitu banyak. Demikian juga syahwat. Kalau tidak dibentengi dengan tauhid, maka ya sangat berat untuk menghadapi berbagai macam ujian syubhat maupun syahwat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dipersilahkan. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ